Anda sudah tahu jualannya adalah HP. Kira-kira cycle pertemanan kita di Facebook kira-kira berarti yang terhubung dengan handphone. Apa contohnya? Masa jualannya misalkan jualannya hijab, dia ikut di grup Facebook komunitas obat kuat misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sembari saya menunggu, saya pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin saya perkenalan. Nama saya Aldo Widiantoro. Nomor teleponnya boleh dicatat. Nanti teman-teman boleh curhat bisnisnya, boleh tanya-tanya lah pokoknya gimana caranya, ada kendala apapun. 081 64 kali 215. Simpan langsung di HP, nggak apa-apa. Nah, saya kebetulan menjadi bagian dari lembaga namanya Litera Business School. Jadi Litera Business School itu sekolah bisnis yang salah satu fokusnya bagaimana mendampingi para teman-teman bisnis, pelaku bisnis biar bisa scale up. Dan hari ini menarik ya, ada Karang Taruna. Salah satu tema hari ini digital marketing, tapi saya sebelum itu saya mau sedikit sharing ya teman-teman terkait saya juga pernah banyak membantu saat ini di beberapa teman-teman pelaku usaha yang tergabung dalam Karang Taruna. Nah, sebelum saya bicara tentang digital marketing secara umumnya, teman-teman, saya pernah melakukan pendampingan kepada teman-teman yang punya usaha di Kecamatan Sokaraja. Waktu itu saya ngomong begini, ibu-ibu, di saat dunia digital sekarang ini sudah nggak zaman punya usaha itu bangun toko. Kan sekarang coba kalau mau bikin usaha mesti apa yang dipikirkan? Bangun toko, nyewa tempat, apalagi cari karyawan, apalagi Mbak? Modal. Ujung-ujungnya modalnya gede. Dan terus maksudnya bagaimana Mas Abdul? Udah nggak zaman. Jadi waktu itu saya juga paparan kepada kurang lebih sekitar 50. Meskipun yang akhirnya WA ke saya itu ada 10. Mas, terus sekarang caranya bagaimana? Jadi ini salah satu alternatif ya teman-teman. Sekarang kita memasuki era namanya ghost kitchen. Apa itu? Jadi kalau ghost apa namanya? Hantu. Kitchen, dapur. Dapur berhantu. Bukan itu. Maksudnya begini teman-teman. Orang itu sudah nggak perlu lagi lihat restoran besar. Nggak perlu. Yang dilihat adalah sekarang produknya sampai di rumah. Benar nggak? Maksudnya adalah apa teman-teman? Model bisnisnya sekarang berubah. Kalau dulu yang namanya gerai itu harus restoran harus besar dan sebagainya. Sekarang Anda itu nggak perlu lagi bikin apa, yang penting bikin di dapur. Ya, bikin di dapur. Setelah bikin di dapur, Anda bikin foto yang bagus, bikin brand yang menarik, daftarkan di platform e-commerce. Nah, kan tadinya nggak percaya tuh, ibu-ibu
Mas, aku buru mudeng. Oke. Nah, saya tanya waktu itu, jenengan produknya apa? Pak, aku nggak bikin jamu. Jenengan produknya apa? Aku bikin roti, Pak. Terus ada yang bikin keripik. Nah, Pak, aku usahanya tambal ban. Oke. Karena suaminya tambal ban. Tapi dia kadang-kadang waktu tambal ban itu makal, kadang-kadang orang kayu bu, akhirnya dia tutup. Baik produk makanan, produk jasa, gak ada masalah. Nah, terus akhirnya saya cerita diri saya sendiri Pak. Jadi waktu itu saya nggak sengaja jalan-jalan ke salah satu desa di Sokaraja. Dia itu bikin keripik yang bahannya dari tela itu, yang digoreng itu loh. Apa namanya? Kayak gerobak ya. Nah, saya beli gerobak, Pak. Beli gerobak satu bal, isinya 5 kilo. Saya tanya yang jual, Pak, ini gerobaknya kok nggak ada mereknya? Gitu. Iya Pak, nggak ada. Gini pintar. Waktu itu saya beli 65.000. Udah gede lah, berapa kilo saya lupa. Nah, saat waktu itu saya beli itu gara-gara ada teman saya itu kok pesan, Mas saya tolong belikan gerobak itu. Saya foto kan. Tahu nggak Bu? Saya iseng karena teman saya di Jakarta, sehingga saya posting di grup jual beli Bekasi. Jadi bukan jual beli Purwokerto ya, jual beli. Saya tulis begini, buat oleh-oleh keluarga, gerobak enak sekali, murah meriah. Saya jual 95.000. Jadi pulangannya 65.000, tak jual 95.000. Terus untuk bisnis siap kontak. Tahu nggak, Mbak? Postingan saya itu direspon, di like 400 orang. Yang komentar 72. Biasalah, Mas, cek harga, lokasi di mana, 72. Tahu nggak yang closing berapa? 10 Mas. Berarti 400.000 ya. Nah, karena aku ada masalah baru ya. Coba, waduh, aku kan nggak tahu cara ini bagaimana dan sebagainya. Untung Mas, aku telepon sing gue, dua kontak sing gue, Mas, aku harus kirim barang ke Bekasi, bisa bantu kirim? Bisa Mas, tapi namanya aku ya? Iya oke. Itu yang pertama. Aku tunggu 10, bisa nggak dikurangi? Iya Mas, saya bersama Ibu berarti pakai aku yakin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kirimnya. Aduh, aku udah gak marani Pak Pule. Aku telepon ke salah satu ekspedisi. Sekarang kan ekspedisi menjamur ya. Mas bisa nggak aku kirim ini? Oh bisa Mas, kita ambil aja kantor pos Mas. Jadi petugasnya itu datang ke tukang gerobaknya loh, ngambil barangnya. Aku transfer sing bakule, tukang kirimnya aku transfer. Aku jago. Maksudnya di rumah dapat uang berapa Mbak? Kurang lebih ada 500.000. Padahal aku nggak memproduksi, aku nggak dan sebagainya. Itu cerita yang pertama. Nah, dari cerita itu ya teman-teman, kita itu sekarang sudah memasuki era digital. Baik teman-teman, tadi saya bicara tentang kerupuk. Ada nggak yang produknya kerupuk? Apa sejenis makanan? Acung dong. Masa produknya apa? Minuman apa? Susu jadi. Oke, nanti tak cerita nih. Jenengan produknya apa?
belum kira, Masnya? Handphone, handphone lebih gampang lagi ya. Masnya? Gorengan. Palu gada ya, banyak. Oke, nanti saya cek WA. Ya pakai WA bisnis atau WA biasa? Hari gini orang dagangan kok pakai WA biasa? Harusnya apa? WA bisnis. Nanti kita ada 3 hari ya. Baik, teman-teman. Sebelum saya lanjut cerita yang kedua, apa sih yang mau kita pelajari selama 3 hari ini? Saya nggak pengen pelatihan kali ini menguap. Pokoknya dibikin santai, tapi jadi. Parameternya apa? Ya tadi, kalau pesertanya 50, minimal ada 10 yang saya kunjungi rumahnya, dia sudah pasang plat, dia sudah punya landing page dan sebagainya. Toh sudah tak kasih nomor HP. Jadi setelah pelatihan 3 hari ini, gak usah sungkan-sungkan. Mas, aku kok bingung ini. Tak bantu sampai selesai. Gak bayar, sudah dibayar sama dari desa. Nah, maksud saya begini teman-teman. Yang kedua, yang tadinya omsetnya saya bulan 100 juta, saya siap mendampingi bagaimana usahanya teman-teman itu jadi 1M, kan begitu ya? Ada yang mau begitu nggak? Mau. Siap ya? Yang ketiga, bapak-bapak dan mbak-mbak semua, mas-mas, kami juga kan lembaga pendamping sertifikat legal. Nah, salah satunya adalah kita mendapat fasilitas negara untuk sertifikat halal. Kalau ada beberapa produk yang teman-teman yang pengen di sertifikat halal gratis, tinggal WA saya, nanti dibantu gratis. Ya. Jadi nanti setelah ini harapannya apa? Satu, yang belum punya produk, punya motivasi, aku butuh bisnis. Yang sudah punya bisnis, scale up dong. Yang ada kadang-kadang semangat, kadang-kadang orang, mari kita bikin komunitas, bikin ekosistem. Jadi kalau harapan saya setelah ini bikin grup lah. Saya nanti akan share. Kalau ada info apa, Mas, aku pengen ghost kitchen, oke. Tapi saya belum lanjut cerita yang kedua ya. Teman-teman boleh nanti cari di Facebook namanya nasi bok pelangi. Ada nggak yang situ usahanya catering? Kira-kira apa usaha catering itu urusannya sama apa teman-teman? Masak, gawe sega, adang dan sebagainya. Tak ceritani, saya sudah nggak melakukan itu teman-teman. Nah, terus belum masa tuh usaha catering itu orang gawe makan itu bagaimana? Bukan tak ceritani dulu teman. Saya pernah menggarap 7.000 box. Kira-kira kalau 7.000 box digarapkan rumah setengah orang? Enggak ya? Nah, terus saya dapat order dari mana? Saya tuh dapat order dari Kalimantan, dari Jakarta, dari Sumatera. Rumah satu, kok bisa produknya nang Banyumas, sing pesen wong Kalimantan? Tanya begitu nggak? Saya ceritanya. Jadi kita itu betul-betul memasuki era digital. Aku ora duwe dapur sama sekali. Yang aku punya cuma akun Facebook, itu pun organik. Siapa yang punya akun Facebook? Nah. Jadi yang pertama modalnya aku punya brand. Brand tahu ya? Nama usaha nasi bok pelangi. Nah. Yang di sini belum punya brand siapa? Saya tolong, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Tuliskan nama usaha dengan brandnya apa? Kan tadi
Gorengan apa mas? Gorengan ya. Gorengannya namanya apa? Nah, sekarang tulis. Tak kasih tipsnya. Kalau boleh kasih nama itu maksimal 3. Misalkan apa? Kalau Panasonic papa ya papa atau apa? Sony. Kalau mbaknya apa brandnya? Enggak, nama merek apa? Nama usahanya? Nina. Makanya nyebutnya enak ya. Tapi jangan banyak Jawa nomor. Enak sekali, wah gitu. Nah paham ya? Sekarang tulis. Banyak usahanya namanya apa? Saya pengen tahu. Namanya ini cookiesku, berarti ini ya. INI. Bagus. Banyak. Namanya Lawu enak. Oke, nggak apa-apa. Lawu enak. Brandnya Lawu enak ya. Mbaknya apa mereknya? Yani. YANI. Oke. Tadi apa ini Bu? Nina. Oke. Masnya gorengan. Enggak, gorengan kan apa? Kira-kira sih kalau bener nama itu orang jadi kepengen. Contohnya apa? Gorengan trio kan boleh ya. Masnya apa? Apa? GS4 ya. Kan ada GS Aki ya. Oh mantap. Masnya apa? Aki Boston produknya. Handphone. Oke. Masnya kira-kira anggapan paling gampang menggunakan apa berarti? Pecel Mas Aldo, kan boleh. Anggur ketemu apa namanya? Nah, oke. Masnya apa produknya? Oh iya, berarti saya mau minta kertas Bu. Tulis ya Bu. Saya minta kertas 1, nama sama brandnya sama nomor HP-nya. Keliling ya. Nah, kan saya Pak Mas. Saya itu diminta ke sini bukan cuma ngajar, kalau ngajar gampang. Saya diminta hadir di sini gimana caranya yang belum punya usaha, yang sudah punya usaha omsetnya naik. Sepakat ya? Nah, saya minta tolong pakai ini aja Mbak, pakai 1 aja, keliling aja kertasnya. Ya, oke. Lanjut, pengen lanjut lagi nasi bok pelangi ya. Saya pernah garap 7.000. Jadi saya nggak punya dapur. Terus caranya bagaimana? Ya tak ajari caranya. Saya itu kalau makan di rumah makan Padang, di warung Rames, di bakul pecel, apapun whatever, aku tuh selalu minta kontaknya yang punya. Misalkan jangan makan di warung makan Padang, kok rendangnya enak ya? Kan enak dia. Aku tanya, Mas, bisa nggak? Misalkan aku pesan rendangnya 500, 150 gitu ya? Bisa Mas? Berapa? Nomor kontaknya berapa? Ada, ya kan? Ketemu warteg, atau bahkan tetangga. Ternyata tetangga bisa masak lodeh, ini macam takut kabeh. Nah, setelah itu aku apa yang aku lakukan? Tadi kan aku punya akun Facebook, ya. Gambar di Pinterest, di Google kan banyak ya teman-teman. Menerima pesanan nasi kotak, dijepret, pindah ke Canva, nomor HP, posting. Tahu nggak teman-teman? Pernah ya ada satu universitas di Jakarta itu mau ada acara di Hotel Aston, kan dia ngetik di Google nasi kotak Purwokerto, si muncul pertama kali apa? Nasi bok pelangi, kan? Telepon aku kan, dia kan kalau orang butuh informasi kan kalau nggak di Google ya di
media sosial. Nah, saya sebelum nanti kita teknis teman-teman, dia telepon, Pak, boleh nggak kita menunya apa aja? Karena aku kirimin gambar ya, tapi nggak ada harganya. Terus aku kan, Pak ini harganya bagaimana? Wah, aku kan mandan bingung ya, Mbak. Duh, mantak regane iki 15.000 kelarangan. Rupiah ya mantak. Tapi kan aku mikir ya, ini kan orang Jakarta. Itu kan? Sehingga aku ngomong begini, Bu, mau paket lengkap nggak? Yang lengkap Mas. Nah, akhirnya aku pikir waktu itu ya harga 18.000 lengkap. Tahu nggak dia yang mintanya yang berapa? Mas bisa nggak aku dibikinkan menunya sama, tapi paketnya 29.000. Waduh, nanti udah ada sama 5.000 gitu kan? Nah, kan sudah berapa Bu? 400 box ya Mas, dikirim ke Hotel Aston. DP saya transfer ya Mas, transfer bilang DP-nya 50%. Berarti udah dapat uang 50% kan? Nah, aku cuma tinggal datang aja ke salah satu catering itu langgananku. Bu, menu kayak gini biar enak gede berapa? Mas, ya bilang Mas anggaran gue dan sebagainya 12.000. Aku ini kaget ya. Yang 12.000 ini banding aku pakai ya. Akhirnya apa? Bu, ya kan tambahin 2.000 ya, tapi yang enak itu masih seneng banget dah. Dibikin kan, aku modal nggak? Dan aku dapat uang. Nah, itulah digital marketing. Oke, kita belum sampai ke ghost kitchen. Ghost kitchen. Pernah nggak teman-teman makanan apa yang paling laku di GoFood sama Grab? Pernah nggak jenengan belajar dari sisi ayam geprek? Nah, miswe. Nah, tahu nggak? Ketika kita sudah tahu bahwa itulah yang paling diminati oleh masyarakat, maka kita punya kesempatan membangun usaha itu di rumah. Gak perlu sewa tempat, gak perlu sewa gedung. Teman saya usahanya itu jamu. Jadi dia bikin jamu kencur, jamu macam-macam. Di wadah ini kayak keke, plak jiplak. Tahu nggak? Dia nggak menggunakan apa-apa, nggak bikin sewa. Dia hanya produksi di rumah. Satu hari dia produksi 40 liter. Sendirian. Yang bersihnya dia dalam 1 bulan, bersih loh Bu. Artinya harus bayar Ciklewangi, harus udah bersih. Dia sudah dapat 20 sampai 25 juta. Itu dari mana? Dari rumah, pasang plat. Nah, maksudnya aku, ini teman-teman. Jadi teman-teman, apapun produk kita, ini selama 3 hari ke depan, saya produknya kan sekolah, beda sama jenengan. Itu aja saya pasang e-commerce nih teman-teman. Grab Merchant, saya bikin toko. Ada yang pesen? Ada. Apalagi kering apa tadi ya Bu? Kering kentang dan sebagainya. Nah, setelah kira-kira 3 hari ini bikin mau nggak ya? Mau nggak? Bikin ya? Bikin toko. Setelah ini bikin. Oke. Nah, maksudnya saya adalah teman-teman, kita sudah memasuki era digital. Nah, mudah-mudahan 2 cerita tadi itu bisa memberikan masukan ke teman-teman. Oh, ternyata bisnis itu sekarang sudah bisa dilakukan dengan digital. Teman-teman,
saya akan lebih banyak praktek ya. Jadi saya tidak ingin terlalu banyak teori karena keinginan saya, karena ini adalah Karang Taruna yang punya gagasan milenial dan sebagainya. Saya berharap setelah ini tadi yang belum mengambil bisnis di digital marketing harus punya bisnis. Minimal punya toko digital. Apa yang harus toko digital? Satu, bisa e-commerce. Dua, di sini yang sudah punya Google My Business siapa? Belum? Udah punya Bu? Oke, teman-teman. Saya mau teman-teman berimajinasi. Anda yang belum nikah ngajak pacarnya, gitu ya. Mau makan mie ayam. Kira-kira kalau kita mau makan mie ayam, apa yang pertama kali dilakukan? Browsing dulu kan? Pasti kan browsing di sini Mas. Browsing itu melalui apa kira-kira? Google. Yang dua, Instagram. Yang tiga, Facebook. Yang keempat sekarang TikTok. Jadi nggak ada satu konsumen pun yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke warung bakmi, nggak ada. Dia itu sudah mencari dulu. Dan pertama kali di Google, yang pertama kali muncul paling atas apa namanya? Google Map-nya kan. Nah, alangkah sayangnya kalau usaha gorengannya belum ada Google PR ya. Oke, Mas apa ya Mas? Mas apa ya? Mas Rahman. Boleh nggak saya ngasih PR teman-teman? Kayak mendingan gawe grup ya. Maksudnya gini loh teman-teman. Setelah nanti jenengan pulang, tadi kan brandnya udah dipilihkan belum? Udah sampai mana? Oh ya, nggak apa-apa. Nah, nanti kan harus ada Google Map-nya di rumahnya. Ada Google Map-nya nggak? Ada. Udah, oke. Bang, Mas, namanya apa tadi Google Map-nya? Adi. Coba carikan Mbak. Jenengan seolah-olah jadi konsumen yang mau beli handphone. Terus aku ketemu ada Adi Phone Store. Coba bantu cari Mas. Coba buka Google atau Google Map. Adi Phone Store. Oke, jadi sepakat ya, 3 hari ini kita harus ada hasil nyata. Tidak boleh pelatihan semua nggak ada. Nggak usah terlalu pusing. Modulnya nanti saya bagikan ke WA, panduannya saya bagikan. Cara mengupdate Google Map bagaimana, cara mendaftar e-commerce bagaimana, dan sebagainya. Nggak usah khawatir. Nah, coba ketemu nggak? Oke. Kenal nggak sama Adi? Coba kenalan Mas. Kenalan. Oke. Kasih bintang 5 dulu. Udah, Mas. Udah kasih bintang 5. Kasih review. Senang berkenalan dengan Anda. Ketemu nggak Mas? Ketemu nggak? Oke. Yang sudah punya Google Map lagi siapa? Ibu namanya apa? Apa Bu? MS Group Grosir Banyumas. Coba Mas carikan Mas. MS Group Grosir Banyumas. Oke. Nah, jadi teman-teman, tadi kita kan kenapa sih hari ini kita belajar digital marketing? Pertanyaannya kan itu. Karena pola konsumen
kalau mau nyari produk kita, sekarang bukan tanya ke temen, dia pasti akan tanya kemana? Kalau enggak Mbah Google, tanyanya ke Instagram, Facebook atau TikTok. Malahan sekarang ada baru lagi apa namanya? Chat GPT. Aku mau curhat dong, aku kok ditolak terus ya. Gimana cara agar aku ketika suka seseorang, aku bisa diterima? Itu sekarang bisa jawab. Bah, aku bingung konsultasi orang tahu duit caranya kepimpin. Coba tanya ke Chat GPT, dijawab sama dia. Beneran loh, saya nggak bohong. Coba aja, tapi pakai bahasa Indonesia ya. Mau bahasa Banyumas kayaknya dia belum. Nah, oleh karena itu teman-teman, hari ini kita akan fokus belajar tentang bagaimana produk kita itu bisa diakses di digital marketing. Mungkin karena durasi waktunya nggak panjang, saya akan memfokuskan diri di Meta. Tahu Meta nggak? Dulu kan namanya Facebook ya. Sekarang jadi Meta. Meta itu apa aja? Satu, Facebook. Dua, tiga apa? WhatsApp. Nah, kita selama 3 hari ini akan belajar tentang itu. Tapi ya teman-teman, saya nggak kepengen, aku bisa Facebook Ads. Tapi ada hal-hal dasar yang nggak berguna. Contohnya apa? WhatsApp-nya masih WhatsApp biasa, ya kan? Terus dia nggak konsisten Facebooknya dan sebagainya. Oleh karena itu saya nggak pengen seperti itu. Nah, teman-teman, secara umum salah satu platform pemasaran kita itu ada di sini nih teman-teman. Yang pertama, ada teman saya, omsetnya kurang lebih 500 juta sebulan. Usahanya itu ini apa tuh namanya, kerudung apa? Hijab. Dia fokusnya hanya di chatting marketing. Berarti apa? WhatsApp. Terus apa lagi? Ya sejenisnya. Nah, kemudian ada juga yang sudah punya landing page atau website. Di sini ada nggak? Nah, besok ada yang bisa bawa laptop nggak? Atau kita bikin landing page tapi pakai HP ya? Nah, saya nggak tahu di sini ada wifi-nya nggak? Bukan ada yang kehabisan pulsa. Jadi maksud saya, besok kita bikin landing page sederhana. Saya pengen laporan ke Dinas Kominfo, Pak, dari total peserta ini yang sudah nyampol di ini berapa. Nanti kita monitor. Nah, yang kedua, berapa omsetnya? Mas, saya mau tanya. Gorengannya sebulan sehari dulu. Pak ini ya, Mas. Nah, Pak ini kan 100.000, omsetnya berapa? 300, 200 ya. Oke, omsetnya 200. Berarti dapat uang 100.000. Omsetnya 6 juta. Oke. Siap ya? Omsetnya berapa? Oke. Enggak, maksudnya begini loh, teman-teman. Mumpung ada trainer, Anda nantang saya gitu loh. Paham enggak maksudnya? Mas Aldo, saya pengen apa yang diajarkan Mas Aldo itu terbukti. Saya nantang Mas Aldo, bener nggak kalau saya melakukan ini omset saya 3 kali lipat? Mau nggak saya catat begitu? Mau ya? Nah, sudah catat ya, sekarang catat. Namanya apa, usahanya apa, omset sebulan berapa? 20 juta. Baik ya? Oke. Sudah punya akun semuanya? Media sosial? IG, TikTok, Google Map,
Belum punya Google Map, omsetnya udah 20 juta. Siap ya? Siap menantang saya berapa? Pengen omsetnya berapa? Tadinya sebelumnya berapa? Oke. Saya menantang, Masnya. Sekarang omsetnya berapa? 50.000 per hari. Berarti sebulan berapa? Omset tanpa profit. Tadi usahanya apa ya? Yang bumdes, oke. Saya challenge bumdesnya. Saya kan seorang konsultan, kan katanya begitu. Usahanya apa? Plastik. MBO jualan ini apa? Pecah belah. Oke. Omsetnya berapa? 90 juta per tahun. Per bulan 12 sampai 15 juta per hari. Oke, teman-teman. Saya nggak ada ini ya. Cara berpikirnya adalah begini, teman-teman. Saya seorang pebisnis, ya. Saya namanya Aldo, gorengan Mas Aldo, ya kan gitu ya. Saya omsetnya 1 bulan 6 juta. Ya, terus saya pengen di scale up bisnis dari 6 juta, Mas, saya pengen dari 6 juta menjadi 50 juta, ya, atau Mas, saya dari 6 juta pengen jadi 60 juta, banget ya, oke, 60 juta dalam 1 bulan, berarti sehari berapa, Mas? Berarti 1 hari 2 juta. Bukan biasanya bukanya dari jam berapa ke jam berapa? Jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, dari total 2 juta itu kan nanti dibagi lagi. Ini 2 juta per hari. Kalau saya bikin outlet bisa nggak? Mungkin 2 juta. Pesan nggak Mas kira-kira? Caranya bagaimana? Ya tadi saya bilang, kalau kita bikin pesanan-pesanan massal itu loh, satu itu, ya. Yang kedua, mungkin nggak gorengan dibikin dropshipper, keagenan? Mungkin nggak? Mungkin saja. Oke, berarti saya jelasin. Jenengan kira warung makan Padang itu masak sendiri? Enggak. Model bisnis itu udah berubah, teman-teman. Ini yang saya coba merubah. Kita samakan dulu frekuensinya. Warung makan Padang sekarang itu enggak masak. Mereka itu di drop dapurnya satu. Paham? Tahu warung snack? Warung-warung snack yang kalau pagi yang jajanannya banyak, bikin jajan apa enggak dia? Enggak. Terus dia dapat jajanan dari mana? Di drop. Itu juga berlaku untuk para warung makan Padang. Di tempat-tempat yang tadi yang saya tadi cerita usaha jamu itu, yang dia sudah mendapat penghasilan bersih 25 juta. Tahu nggak tempat tapak jualannya dia di mana? Di tempat-tempat jajanan yang setiap pagi dia dropping. Satu titik dia naruh 20 botol. Dalam 1 hari dia naruh 25 botol. Jenengan pernah nggak kepikiran gorengan jenengan di drop seperti itu? Enggak. Ini masalah duplikasi bisnis. Paham nggak maksudnya? Bikin gorengannya yang taruh dan sebagainya. Yang setiap pagi dan sebagainya. Yang outletnya tetap buka, tapi dia juga dropping ke warung-warung, warung bakso, warung dan sebagainya. Mungkin dia dapat 2 juta. Mungkin banget. Nah, saya cuma pertama
membuka mindset teman-teman dulu. Oh ternyata bisa diduplikasi begitu. Nah, tapi untuk itu kan kita harus punya brand dulu. Makanya nanti warung gorengannya dinamain ya. Sudah sampai mana tadi? Maksud saya begini teman-teman. Setelah ini saya harus melaporkan kepada kepala dinas, Pak, jumlah pelaku usaha yang kita bina itu namanya ini. Mau scan up dan sebagainya. Nah, tapi kan salah satunya website, terus media sosial, yang punya TikTok macun. Oh, perempuan semua ya. Berarti goyang-goyang. Oh, enggak goyang-goyang. Nah, kemudian ada email marketing, ada konten marketing, ada SEO. Nah, teman-teman, ini kan ternyata masih banyak yang belum punya media sosial karena nggak yakin. Nah, maksudnya adalah begini, kenapa sih nggak yakin? Karena belum tahu benefitnya, belum pernah ngerasain duit. Terus pertanyaannya, bedanya marketing dengan cara digital dengan cara konvensional itu apa? Keunggulannya, yang pertama, digital marketing itu 11 kali lebih cepat daripada marketing konvensional. Jenengan kirim WA itu hitungannya berapa detik? Kalau kirim brosur, bensin dulu dan sebagainya. 11 kali lebih cepat viral daripada yang berikutnya. Hampir efisiensinya itu hampir 80% lebih hemat. Contoh, tahu kalau kita nyetak brosur berwarna full color, 1 ring berapa kira-kira? 600.000 bolak-balik warnanya. 600.000 nyetak 1 ring. Tapi dengan digital marketing, budget yang sama 600.000, 1 ring kan 500 lembar ya. Kalau dengan bagi ke lampu merah, dengan tak kasih nih brosur, Pak, aku ya beli gorengan saya, Pak sambil memelas Pak. Yang boleh diterima dibuat jualan lagi, itu enggak. Jadi dari 500 lembar yang diterima separuhnya 250. Itu dibaca nggak kira-kira? Belum tentu dibaca. Oke lah, masih ada yang baca judulnya. Mungkin sekitar ya 5% dari 500, 50 orang. Tapi berbeda dengan konten digital marketing. Pertama kali bangun tidur yang dilihat bukan istrinya, HP-nya. Jadi iklan gorengan, gorengan. Kan scroll TikTok tuh ada iklan gorengan. Yang pertama kali dilihat bangun tidur gorengan dulu, gorengan ini. Nah setelah itu pergi ke WC, nah, pergi ke WC itu bawa HP, lagi beol, yang dilihat gorengan lagi. Yang namanya iklan kan begitu ya. Nah, udah lagi sarapan ya. Yang dilihat apa? Gorengan kan, iklan gorengan. Kan ada status, ada Facebook dan sebagainya. Ya, lagi sarapan. Lagi kerja, udut, lihat iklan lagi. Maksudnya begini teman-teman. Daripada Anda usahanya Karang dari BUMDesnya menggunakan iklan brosur, kenapa nggak boleh menggunakan digital marketing? 11 kali lebih cepat. 600.000 mencetak 500 lembar, si di WhatsApp mau second, yang lain di post-post. Tapi dengan budget yang sama 600.000 itu bisa menjangkau kurang lebih hampir 60.000 orang pimpinan desa.
Paham nggak? Nggak usah nyuruh orang, nggak usah bensinin, langsung tersebar di 60. Nah, saya kenapa ini penting? Karena kalau saya langsung ngajarin tentang Facebook Ads, jenengan dan yakin, kan eman-eman juga. Paham ya? Nah, jadi poinnya adalah demikian. Oke, teman-teman, saya pengen nanti menunjukkan data. Di Banyumas itu penduduknya ada yang tahu nggak? Kasih hadiah lah. Banyumas itu berapa? Banyumas itu mungkin sekitar 2 juta, 1,9 juta. Tadi disampaikan oleh dari Dinas Kominfo bahwa jumlah penduduk Indonesia itu kan 260 juta, tapi yang pegang nomor kartunya 300 juta, berarti sambungnya ke 2. Oke. Nah, ini teman-teman, 277 juta. Saya coba lewatin ya. Nah, satu hari dia menghabiskan hampir berapa? Seharian penuh dia menghabiskan untuk browsing. Kemudian ada media sosial dan sebagainya. Saya pastikan bahkan sekarang orang jarang lihat TV, bener nggak? Tapi mentelengi HP nggak? Nah, kemudian apa aktivitasnya? Itu mulai dari dia buka. Nah, nanti materi ini di share ya. Caranya bagaimana ya saya nanti ya? Caranya biar saya bagi materi topoksinya teman-teman itu loh, modulnya bikin dulu ya. Ada ya grup latihan ini. Saya dimasukin ya. Udah ya. Sip. Semua modul gak usah nyatakan, kita bagikan ya. Nah, halaman apa saja yang paling sering dibuka ada semua ya. Oke. Nah, teman-teman, sampai dengan platformnya, mulai dari yang pertama WhatsApp. Jadi apa maksudnya? Kenapa sih saya harus menyampaikan ini penting, teman-teman? Maksudnya begini, aku nggak pengen teman-teman harus jauhin, enggak. Jualannya fokus satu aja. Via WhatsApp ditelateni. Pokoknya konsisten apa yang harus dilakukan di WhatsApp, nanti aku share. Oke, teman-teman, lanjut. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Berapa jumlah Facebooknya dan sebagainya. Kalau ini, misalkan di desa Kebarongan, jumlah penduduknya berapa? Mungkin sekitar 7.000. 7.000 mungkin bisa jadi yang menggunakan akun itu sudah 5.000, bisa lebih. Kenapa? Anak baru ceprotannya sekarang udah dilihat di YouTube, ya kan? Nah, maksudnya begini teman-teman, daripada kita kan mau jualan, lebih enak kita berburu di hutan belantara atau kebun binatang. Nah, kenapa lebih enak berburu di kebun binatang? Terus gak ditembaki ya? Ada yang lain nggak? Kenapa berburu lebih memilih kebun binatang atau hutan belantara? Lebih enak mancing di sungai apa di kolam pemancingan? Tadi pertanyaan saya, kenapa jenengan masih mancingnya di kali baik? Nah, logikanya sudah jalan. Tapi kan yang bayar kalau ini gendang daripada gratis orang tahu nih, paham dah? Oke. Ini poinnya gini. Maksud saya begini teman-teman. Facebook itu atau Meta
itu lebih tahu kebiasaan kita daripada suami atau istri atau pacar kita. Contoh, ini udah 18 tahun ke atas semua belum? Pasti ya, Mas ya. Gimana sih sedikit tabu sedikit. Kalau mas-mas atau mbak-mbak yang suka membuka situs-situs porno, pasti iklan yang sering muncul di Facebook adalah obat kuat. Kenapa? Coba agar dengan buka Facebook, terus iklannya itu yang seronok-seronok, itu karena kelakuan Anda suka dengan. Tapi kalau Anda sukanya tentang materi digital marketing, salah strategi, iklannya tentang pelatihan. Kalau Anda mencarinya tentang sayur-sayuran dan sebagainya, munculnya itu. Karena apa? Facebook itu lebih tahu daripada kebiasaan kita. Nanti kita akan pelajari di hari besok. Nah, maksud saya apa teman-teman? Kita sudah tahu bahwa ternyata mancing paling enak itu di kolam pancingan. Kolam pancingannya sudah tahu. Namanya ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Oke, teman-teman, saya mau sedikit praktek menggunakan alat namanya Google Scraper. Saya ini sebetulnya aku retur. Ini agak cara cepat. Tapi kalau saya nggak tunjukkan nanti teman-teman pikirannya saya bohongan. Apa itu Google Scraper? Saya itu bisa menyecrap data nomor WA-nya teman-teman, ya, dapat data usaha teman-teman hanya dengan menggunakan aplikasi. Saya pamer aja dulu ya, maksudnya dengan teman-teman kepengen, oke ya, sebentar ya teman-teman, kita lihat banyak pengen, oke, sekarang kita belajar. Tapi produknya apa, Mas? Dengan pecah belah. Berarti target konsumennya siapa? Oke, rumah tangga. Oke. Saya ada sebuah aplikasi ya teman-teman. Bentar. Saya cuma kepengen bahwa teknologi itu sudah berjalan dengan cepat teman-teman. Aku kepengen jenengan sekarang dari apa maksud dikira, bagaimana cara mendapatkan kontak dan sebagainya. Siapa yang mau tak sumbang 1000 kontak aktif? Mau ya? Tapi komitmen telaten ya. Ganti WA bisnis ya. Sip. Bentar, oke. Jadi saya ini pokoknya hari ini kita pengenalan dulu. Karena besok kita akan mulai teknis. Tapi setelah saya tahu tadi namanya apa dan sebagainya, saya itu kan menggunakan marketing yang saya gunakan itu WhatsApp. Dalam satu hari saya itu memblokir kurang lebih sekitar 1000 nomor WhatsApp. Kira-kira kalau pakai tangan pegel nggak itu? Oh berarti tandanya nggak pernah pikir kamu. Sebetulnya kalau blokir WhatsApp itu diniati kalau wirid loh, subhanallah. Tanda-tandanya nggak ada wirid. Nah saya bercanda teman-teman. Nah ini ya teman-teman, saya ini adalah Google Scraper. Tapi orang yang akalnya kayaknya masuk. Cuma ini apa ya? Anggerora layar cuma maning ya. Nanti kita bantu ya. Mas, saya mau cari data. Saya kan misalkan usahanya penyuplai daging. Ya. Aku mau nyuplai data, mencari data di sini resto, gitu ya. Resto, apa warung makan itu ya? Warung makan di mana? Kecamatan Kemeranjen gitu ya. Kemeranjen Banyumas. Tunggu ya.
saya nggak ngapa-ngapain, saya tidur, saya makan, dan data itu akan sudah ada. Ya. Nanti sabar ya. Ini masalahnya aku wifi-nya nggak pakai wifi ini. Nanti minta wifi-nya ya, jadi nanti kita lihat tuh. Itu otomatis itu dia tuh. Robot itu yang begitu. Dia langsung mendata rumah makan yang ada di Kemerajen itu apa aja. Lihat tuh. Ya, otomatis langsung tek nomor WA ne, wah sing gue, wah sudah benar. Lihat tuh, tek kedeteknya. Tuh, langsung kedetek. Nah, saya hari ini pengen menunjukkan teman-teman, digital marketing itu nggak main-main. Tapi aku kepenginnya yang belum punya usaha, punya motivasi punya usaha. Yang sudah punya usaha, kita buktikan omsetnya naik. Sepakat ya? Jadi nanti pulang pelatihan nggak sia-sia. Nah itu ya. Loh mas, itu terus datanya kemana? Kita lihat ya. Nih datanya nih. Nah, terskrap semua. Tek ya. Oh, ini di apa? Sebelah ininya ada nomor kontaknya dan sebagainya. Lengkap tuh. Kepenak nggak? Laptopnya ditinggal turu. Terus apa namanya? Aku udah dapat data. Taruh jaga gorengan. Dan sebelah ada laptopnya ya mas. Apalagi kalau handphone, kan kita handphone itu kan juga mesti punya database kontak. Tapi pertanyaannya itu hanya di kertas. Orang tahu di bidang handphone ya mas. Simpan. Plastiknya pakai apa? Oke, kita tunjukin lagi. Cukup ya. Maksudnya dengan udah pernah nanti kalau minta data ya satu aja ya. Mas, aku pengen bakul mie ayam se-Kemerajen mana aja gitu ya. Jadi atau mas aku pengen toko baju hijab teknologi ada semua. Oke, kita tunjukin yang berikutnya lagi. Stop ya. Nah ini teman-teman datanya tuh lengkap tuh. Oke, kita masuk ke aplikasi yang kedua. Nah, setelah kita dapat ribuan kontak tadi, kan kita udah dapat nih. Contohnya warga Kemerajen 5.000. Bagaimana kita mengirim pesan 5.000 kepada warga Kemerajen dalam satu malam? Kira-kira kalau pakai kurir bisa nggak, Mbak? Enggak ya. Wah, kesel banget ya. Gue diantar undangan ini belum tentu dia terima. Bapaknya nggak ada. Tapi kalau pakainya pesan WA, lagi BO aja dia bisa terima pesan itu. Paham nggak ya? Lagi di kamar, lagi dapat dia nggak bisa nolak. Ya. Nah, ini aplikasi nih teman-teman. Saya bisa mengirim 10.000 nomor dalam satu proses. Memberitahukan keberadaan usaha gorengan. Menerima pesanan gorengan untuk hajatan, siap menerima ribuan dan sebagainya. Format saya kirim ke mana warga di Tepogoro. Kira-kira responnya kayak apa mas? Mesti jawabannya apa? Siapa kowe? Kurang ajar. Lah gitu, ini ngomong dia. Wah, pernah nggak kalau begitu? Umumnya SMS ya, pinjaman online gitu ya. Nah, tapi poinnya kan tercapai. Mungkin saat ini belum closing, tapi minimal 5.000 warga pegawai ini ngerti mau jebulan warung gorengan. Betul nggak? Nah, dan itu apa teman-teman? Itu digital marketing. Nggak mungkin dilakukan menggunakan brosur.
Ya, maksudnya begini, sekali lagi, kalau teman-teman gak punya duit, ini murah di aplikasi. Paling saya kata ibu, aku cek. Kalau gak punya duit, WA Mas Aldo, Mas aku ngirim, kasih ini. Oke? Mas, aku mau database ini, tadi kan, tak kirim. WA aja ya. Nah, oke, kita lanjut ke materi. Oke teman-teman. Jadi kita besok akan fokus belajar. Yang pertama adalah wajib satu ya, ini penting nih, PR ini. Kalaupun yang saya berharap besok dapat ya. Yang pertama membuat Google My Business atau Google Map. Ya. Jadi Google Map itu nggak bisa teman-teman ada di sini, tapi bikin usaha di sana, nanti kerja. Jadi teman-teman harus ada di titik usahanya. Ya, nanti panduan membuat Google Map gampang, tinggal membuat akun bisnis. Gitu. Tadi klik dan saya pandu. Yang pertama itu harapannya semua pelaku usaha dalam organisasi Karang Taruna binaan Kominfo dan desa itu semuanya sudah mempunyai Google My Business. Yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman harus mulai belajar WhatsApp bisnis. Bedanya apa sama BBA biasa? Jauh beda banget. Kalau orangnya gagal pakainya WA biasa, eman-eman. Nanti kita bedah setelah ini. Yang ketiga, kita akan belajar berjualan menggunakan Instagram dan Facebook secara apa? Organik dulu. Jadi belum sampai Saya khawatir teman-teman, kalau saya langsung ngajarin Facebook nanti kira-kira apa? Malah nggak siap, muak nanti. Jadi mendingan kita buktikan bahwa postingan yang pertama itu mendapat respon, baru nanti dengan Nah, setelah itu, setelah di WhatsApp, Instagram, Facebook, kita nanti akan belajar iklan atau menggunakan Nah, jadi saya mau tadi jalannya sampai mana mas? Sebelum saya ini, saya boleh pinjam. Aku mau bikin hadiah, tapi nanti di hari ketiga ya. Kita boleh nggak hari ketiga? Hadiahnya apa ya? Nanti saya bahas dulu lah. Ini kokisku. Nah itu ya, tempatnya ya. Lauk enak, wah mantap. Yani hijau, nira kosong, paling ganda ya. Berarti bombongnya dua. Sayur matang, gorengan dan sebagainya ya. Tapi lah bombongnya dua. Obat herbal dan obat kuat dan cocok gitu. Ini konsumennya ada di sini semua. Gorengan Rio Vika. Vika itu siapa? Anaknya. Oh sip, mantap. Cocok nih. Nur Heb apa? Nur Heb. Nur Herbal maksudnya ya. Apa namanya? Oh izin ya. Adi Polstore. Ponsel berarti ponsel dan pulsa dan jual beli ya. Karena juga marah lagi yang second bekasan semua ya. Oh baru semua, bekas nggak ada. Oh nggak berani ya. Terus design in apa? Design in ya, usahanya berarti jasa ya. Jasa untuk IG-nya udah ada semua ya. Oke, berarti nih udah ada yang desain poster dan sebagainya loh di sini loh. Berarti teman-teman yang punya, tapi nggak usah bingung. Nanti saya kasih template-nya gratis, dibuat template, tinggal ngedit ya.
Jadi setelah pelatihan ini, harapan saya teman-teman itu udah all paket lengkap, langsung praktek jualan, gak usah mikirin yang macam-macam. Kemudian ada FN apa? Garage apa ini? Misalnya bengkel spare part ya. Sudah punya Instagram, Facebook? Udah lengkap ya. Kemudian singa baron plastik, yang bundes ya, namanya singa baron plastik ya, keren. Sama Askia Travel, mobil sewa, jasa travel ya. Oh mantap. Sudah ada IG-nya. Oke. Kemudian ada Layalin coconut oil. Coconut oil keren ya. Apa coba? Minyak kelapa. Itu lagi tren. Produksi sendiri aku jualan. Mantap ya. Sudah punya sertifikat halal. Nanti WA saya ya. Saya bantu bukan halalin. Nah, saat ini pemerintah itu memberikan fasilitas sertifikat halal gratis. Nah, kebetulan Mas Aldo itu menjadi petugas yang membantu. Nanti WA ya. Mereknya udah ada nih ya. Layanin ya. Oke. Emping Tinjo Magnus udah punya sertifikat halal. Nanti WA ya. Udah punya IG. Belum. Maksudnya begini teman-teman. Ini nanti kita laporkan. Oh ini loh pelaku saja. Ternyata keren banget tuh usaha. Tepuk tangan dong kita semua dong. Tepuk tangan dong. Dan ini keren loh. Saya taruna yang saya hadir hari ini bisnisnya bagus banget. Sebelumnya itu belum punya gitu ya. Nah kemudian ada coklat sekui itu ya. Bacanya apa nyoklat? Sekui, betul ya? Ya oke. Ganti sekarang. Gak pede. Oh satu lagi. Lama nanti kita data lagi ya. Kemudian ada kumut kul. Apa itu bu? Oke. Berarti itu bahan bakunya apa? Susu. Mau dibuka pas bulan puasa cocok ya? Beneran ya? Tapi udah punya gambarnya ya? Teman-teman, digital marketing itu gak lepas dari konten. Nanti kita belajar konten juga. Kemudian ada seri apa? Saria RK. Apa itu? Apa? Orangnya nggak ada ya. Warung Bu Agus siapa? Apa warungnya? Soto. Mantap. Udah ada Google Map-nya? Udah ada Instagram? Belum? Oke, belum. Toko buku JAP? Udah ada Google Map-nya? Dulu tokonya ada di Google Map, sekarang udah tidak. Tapi Google Map sekarang belum ada. Instagram? Facebook belum ada. Oke, berarti kita nanti bisa jualan. Dimas Olsop siapa? Ini bomboknya ini. Jualannya apa? Belum. Masa kepengen jualan apa? Tahu nggak? Saya itu salah satu yang kepengen banget ya. Punya usaha itu jualan oleh-oleh dari Mas. Tahu nggak sekarang kita itu bisa jualan doang kentang gorengan ke Jakarta? Percaya? Bisa? Caranya bagaimana? Sekarang ini udah ada jasa paket berangkat sore sampai Jakarta jam 2 jam 3 pagi. Jadi orang jualan pecel, jualan apa itu sudah nggak ada masalah kejualan di Jakarta. Ya. Terus yang berikutnya ada gudang flat terbang pack. Flat terbang dropship ya, siapa? Ngambilnya dari mana Mas? Saya sih baru macam
Iya. Cilongok banyak. Cocok itu. Berarti namanya udah bagus nih. Gudang planter bag ya. Emping jos. Ada nggak? Udah produksi? Udah ada Google Maps-nya? Instagram, Facebook? Oke. Demil Store. Usahanya apa? Apa usahanya? Agen? Top up? Top up apa? Enggak apa-apa. Top up apa mas? Game ya. Jadi cocok. Game itu sekarang nilai bisnisnya terus meningkat kok. Kemudian ada durian es semut. Oh mantap. Es semut itu maksudnya gimana? Cemut-cemut enak. Wah. Nah ini ada Cetu Store. Siapa? Jualan CCTV. Oh mantap. BME elektronik. Siapa? Apa itu? Jualannya elektronik kok. Tepuk tangan dong semuanya. Baik, teman-teman, alhamdulillah saya jujur aja senang banget. Jadi insya Allah saya punya komitmen. Pokoknya di grup pelatihan ini kita all out. Yang tadinya belum punya jadi punya, yang mau belajar. Nah, baik teman-teman. Sekarang sebelum mulai saya akan meminta teman-teman menjawabnya. Sebelum kita berjualan di digital marketing, saya pengen teman-teman belajar menyebutkan 3 keunggulan dari produknya teman-teman. Sekarang tulis 3 keunggulannya. Ya, ada nggak teman-teman yang mau bantu? 3 keunggulan. Karena kenapa kok saya tanya begini? Nanti ketika kita bikin iklan di Facebook kan harus tulis copywriting ya. Loh, produknya sendiri aja nggak paham, bagaimana? Paham ya? Oke, sembari minum saya juga mau minum. Tulis 3 keunggulan, ya. Ya, Mas Diko. Teman-teman, kenapa kok saya sampai belajar tahu begini? Karena nanti ketika kita bikin iklan, kan teman-teman harus nulis tuh captionnya apa. Kan dalam itu juga pelatihan iklan captionnya ditulis temennya. Coba. Keunggulan dari tokonya Masnya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan keunggulan dari produk dan pembayaran virtual. Yang pertama, untuk keunggulannya garansi untuk 1 tahun. Yang kedua, garansi penukaran produk 15 hari. Yang ketiga, gratis ongkir. Gratis ongkir sampai mana? Wilayah mana? Seluruh Jawa. Gratis ongkir sudah. Mantap. Tepuk tangan dong. Ya. Terima kasih Mas. Nah, menarik ya. Gratis ongkir seluruh Jawa Tengah. Garansi. Nah, sekarang kita sambut juragan gorengan. Nah, Mas Bang. Kan harus ini dulu nih. Kalau gorengan apa 3 keunggulannya? Ambil berdiri aja Mas, biar sambil kita kenal. 3 keunggulan dari produk gorengannya. 3 keunggulan dari saya. Pertama, filmnya tanaman, enak dan gurih. Terusnya ramah di kantong. Nah, berarti kriuk tanaman, harga gurih, harga terjangkau. Lagi, oke. 4 ya. Satu lagi apa? Menerima eksogen. Gratis berarti gratis sampai keliling. Radius berapa kilo Mas? Purwokerto ya? Wilayah ini ya. Oke ya. Oke. Terima kasih tepuk tangan teman-teman. Nah, sudah ya.
grup. Kan udah ada grupnya kan. Yang belum masuk siapa? Oh belum masuk. Nanti ada linknya ya mas. Ada yang kenal nggak temennya? Gak ada. Oh gimana caranya? Nanti ini ya. Sekarang biar maksudnya biar filenya dari kan. Di grup ditulis nama tokonya, misalkan tadi gorengan apa mas? Oke. Saya minta nama toko, 3 keunggulan, kemudian nomor pemesanan BA-nya berapa di bawahnya. Jadi contohnya begini. Litera Business School. Keunggulan 1. Modul pelatihan lengkap. 2. Garansi sampai bisa. Nah yang di bawahnya informasi pemesanan hubungi 0816666215. Nah sekarang atau mau ditambahin juga boleh. Ditulis di grup ya. Kenapa? Nanti tulisan ini akan dibikin yang caption. Ya sekarang tulis di grup. Nah teman-teman, sembari kita menulis di grup, nah ini kan tujuannya learning by belajar sampai learning by doing ya. Saya kepengen ini nanti juga bermanfaat pada saat teman-teman menjalankan usahanya. Teman-teman, ada 5 kesalahan kita dalam berjualan sehingga kita itu nggak tercapai target. Ini yang sering kita itu mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini, teman-teman nanti nggak salah jalan. Kesalahan yang pertama, ada yang bisa bantu? Kesalahan pertama apa Bu? Kesalahan pertama saat jualan yang pertama menawarkan produk bukan yang dipasarkan. Ya, terima kasih. Paham maksudnya? Kita itu menggunakan digital marketing atau pemasaran digital, tetapi kepada yang bukan target. Contoh, karena yang di depan saya gorengan ya. Jadi contohnya gorengan aja. Mas, jenengan kan jual gorengan, menawarkan kepada orang yang kena stroke tinggi, kira-kira beli nggak? Paham maksudnya?